lalu kita sudah membahas bagaimana cara memodelkan kebebanan pada rangkaian feedback. Jadi pada prinsipnya kita mulai dengan yang ideal dulu, kemudian pemuatnya dibuat tidak ideal atau pembebanan, kemudian kita buat lagi, dari situ kita menemukan pengaruh pada resistansi input, resistansi outputnya. Ya, berikutnya kita buat yang rangkaian feedbacknya yang tidak ideal. Nah, untuk rangkaian feedback yang tidak ideal, kemudian kita tarik ya resistansinya ke bagian yang pemuatnya, sehingga pembebanan di sini kita lihat pindah ke bagian pemuat dasarnya, sehingga itu jadi mudah kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaannya. Ini yang sudah kita lakukan dan kita sudah peroleh. Ya, jadi ini contohnya, ini untuk pemuat tegangan-tegangan. Kemudian untuk yang lain juga caranya seperti itu. Ya, ini misalnya untuk pemuat transkondutansi tegangan ke arus. Ya, kita bisa lakukan juga. Anda bisa turunkan sendiri semua persamaannya. Ya, prinsipnya sudah disampaikan. Oke, berikutnya kita akan lihat ini bagaimana kita menentukan jenis penguatnya, jadi penguat dasar dan penguat feedbacknya seperti apa. Saya akan lewat yang ini, saya langsung dari sini. Penguat itu tentunya di bagian input bisa bentuk arus, ya. Oke, di bagian input. Nah, kalau kita lihat di bagian input, dia inputnya bisa arus, bisa tegangan. Kalau dia arus, kita akan feedback itu akan membuat cabang baru, ya, sehingga menjumlah arus atau selisih arus. Kalau dia di bagian inputnya, kalau dia tegangan, dia akan menginsert, sehingga tegangan yang masuk ke amplifiernya adalah selisihnya. Oke, jadi kita lihat di input itu paralel karena dia ada tambahan cabang. Ya, kalau di input untuk tegangan arus, untuk tegangan dia seri. Ya, karena dia ada tambahan elemen. Jadi kita lihat bedanya. Oke, berikutnya kita lihat di output. Ini oke, output, maaf ini tidak tertuliskan arusnya tadi, sehingga saya sudah share. Oke, harusnya ada. Oke, di output tanpa feedback ini harus bisa ada arus output, ada beban, ada tegangan. Di output itu kita mengukur. Kalau mengukur tegangan, kita akan melakukan paralel, ya, atau shunt. Kalau kita mengukur arus, maka kita harus serikan. Ya, jadi Anda melihat cara membedakannya, rangkaian itu rangkaian dasarnya inputnya arus atau tegangan, atau outputnya itu arus atau tegangan. Kita lihat seri paralelnya. Di input kalau paralel itu arus, kalau seri tegangan. Di output kalau seri arus, kalau paralel tegangan. Oke. Nah, kita lihat contoh. Rangkaian praktikum kita adalah rangkaian ini, ya. Rangkaian penguat common emitter. Rangkaian pertama kita akan berikan rangkaian seperti ini. Pertanyaannya umpan baliknya apa, model penguatnya apa. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada gambaran di titik yang ditambahkan.
kita lihat kita menambahkan cabang, berarti menambahkan arus, ya, ada input tambahkan. Oke, di input, di output kita juga menambahkan cabang, tidak memutus, dia menambahkan cabang, maka dia mensampling tegangan. Artinya penguat ini inputnya arus, outputnya tegangan. Penguat dasarnya yaitu penguat transresistansi. Feedbacknya kebalik, tegangan menjadi arus. Oke? Rangkaian berikutnya adalah rangkaian yang ini. Jadi rangkaian ini tadi ada kapasitor bypass, kapasitor bypassnya dicopot. Sekarang RE ini menjadi rangkaian feedback. Dalam kasus ini kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di mana VI-nya, di mana ini yang tadi yang saya sampaikan. Nah, kita lihat VI-nya di sini. Ini akan ada tegangan VF, sehingga VB sinyal kecil, VB sinyal kecil itu mengecil. Jadi tadinya sama dengan VI, sekarang menjadi VI kurang VF. Oke, kita lihat ini kita memutus arus, berarti kita di output mensampling arus. Di input dia jumlah VI itu ada hubungan seri antara tegangan ini dengan tegangan ini. Oke, jadi dia penguat dasarnya adalah inputnya tegangan, outputnya adalah arus. Oke, hanya saja nanti kita lihat output kita sebagai amplifier dia ngambilnya tempat lain. Tegangan di sini, ya. Oke. Nanti kita lihat di detail di belakangan. Ya. Jadi itu outputnya itu dari PF ya? Outputnya Di PF kan atau bukan? Baca tegangannya itu adalah output yang di-feedbackkan. VF itu. Tapi kalau sebetulnya arus ya. Oh. Arus ya. Arus yang diubah menjadi tegangan. Oke, sebetulnya dia arus. Nanti kita lihat di PowerPoint berikutnya cerita tentang ini. Ini bagian rangkaian itu kelihatannya sederhana tapi kompleksnya serius. Kompleks sekali kalau analisis. Saya kemarin ngobrol sama Pak Nana tentang rangkaian ini. Pak Nana juga ini saya bilang kita lihat contoh yang kelihatan sederhana tapi sebetulnya kalau analisis feedbacknya sulitnya bukan main. Oke? Sekarang kita lihat bagaimana memodelkannya. Oke, ini tadi penguat dasarnya. Oke. Penguat yang pertama ini tadi sudah kita turunkan bahwa kita akan memodelkan dia menjadi rangkaian inputnya arus, outputnya tegangan. Oke, transresistansi. Kita ganti dulu dengan model sinyal kecilnya. Oke, kapasitor short circuit semua karena kita lihat frekuensi tengah. Oke, jadi ini adalah kolektor. Ya. Ini adalah base. Ya, ini resistansi biasnya paralel F1 paralel F2, VP, VP, RC. Di sini kita belum punya rangkaian penguat transresistansi, masih penguat transkondutansi. Maka kita harus konversikan dia nanti menjadi penguat transresistansi. Kita harus modelkan seperti itu. Oke? Nah, dari rangkaian yang tadi, ini pelajaran di rangkaian elektrik kuliah terakhir, atau langsung aja di par. Kalau par ini tinggal di paralel, artinya kita tahu langsung, ya. Kemudian berikutnya ini kita transfer ke apa kita definitokan, ya, sehingga dengan mudah kita peroleh nanti penguat transresistansinya adalah sebagai berikut, di mana RI-nya adalah RBB paralel RP, resistansi penguat
transresistansinya, RF itu terkumpul transresistansinya adalah yang RCRI, perhatikan nilainya resistance, I kali R tegangan, dan ROA-nya adalah RC. Oke. Ini kita sudah memodelkan rangkaian itu sebagai transresistansi. Nah, berikutnya kita lihat feedback yang warna merah itu akan tadinya arus input, mohon maaf gambar mana gambar harusnya ada arus input di sini, ya, di sini feedback akan mengambil arus feedback sehingga di sini harusnya menjadi turun I kurang F, oke, dan itu rangkaiannya. Berikutnya kita mau memodelkan rangkaian feedbacknya. Feedback cuma ada resistor, ada kapasitor tadi sebetulnya, tapi dia akan short circuit. Inputnya VO, outputnya IF di sini harusnya digambarkan IF-nya, saya entah kemana hilang. Oke. Nah, Anda menggunakan ilmu di rangkaian elektrik, ya. Jadi ini rangkaian ini sekarang mau di modelkan sebagai rangkaian di sini VO, di sini arus. Berarti dari VO di sini arus model hybrid. Oke. Dari input ke output dianggap nggak ada, tapi saya gambarkan warna abu-abu supaya ingat cara nanti menentukan nilai elemennya. Oke. Kalau saya mau menentukan ROB, apa itu ROB? ROB berarti ini harus dinolkan, betul ya? Supaya nggak ada rangkaian ini. Port 1 harus saya hubung singkatkan, VO-nya 0, hubung singkat. Saya ukur di sini resistansinya ROB, berarti ROB-nya RF. Oke. Kemudian RIB sumber tegangan ini saya nolkan supaya hubung singkat di situ. Oke. Sebentar, ini ada yang salah. Jangan-jangan salah. Kita membaca di sini arus. Ini salah rasanya. Arusnya berapa ini? Kalau baca RIB, RIB itu dibaca di sini, kemudian I-nya dinolkan. Betul ya? Betul? Berarti salah jawabannya itu. Yang betanya berapa? Berapa? Benar nggak itu? Yang betanya? Anda ingat support network? Di sini arus kan? Ya, saya mau memodelkan seperti ini. Oke. Kalau saya mau cari RI beta, saya ukur di resistansi di sini, tapi ini harus nol kan dulu. Supaya nol, harusnya saya nolkan, harusnya dibuka. Kalau ini terbuka berapa RI betanya? Tak hingga. Betul ya, tak hingga ya harusnya ya. Ini entah kenapa saya ingat saya tak hingga, tapi kenapa tertulisnya tak hingga. Artinya apa kalau tak hingga itu? Open, ideal kan? Ya, kalau mengukur tegangan resistansinya tak hingga kan ideal kan? Oke. Jadi hasilnya ini ringkasannya. Mana yang harus saya perbaiki? Sebelum saya lupa. RI beta tadi ya, hingga ya. Dan
rangkaian ini kemudian bisa saya menggunakan penurunan di PowerPoint sebelumnya sehingga diperoleh menjadi satu resistansi seperti itu. Dan kita bisa melihat nanti resistansi input setelah feedback berapa, ya, trans resistansinya berapa, error dengan feedbacknya berapa. Nah, untuk rangkaian ini kita lihat ya, VO, RIF, RO itu pada tempat yang benar. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat ya. Rangkaiannya seperti ini tadi awalnya, ya. VO-nya tetap di VO di situ. Langsung rangkaian ini sudah jadi satu model, langsung diukur pada simpul yang benar. Oke. Bukan yang benar, langsung pada simpul. Jadi rangkaian disederhanakan si modelnya itu dengan rangkaian akhirnya langsung di tempat yang sama. Nah, tapi untuk yang penguat kedua nanti kita lihat ini tidak semudah itu. Oke, ini tadi kita sudah punya rangkaiannya seperti ini, bahwa ini inputnya adalah tegangan, outputnya arus IE. Oke, kalau saya modelkan model sinyal kecilnya dengan menganggap RO besar, saya pakai model T. Ini rangkaian seperti ini. Perhatikan rangkaian yang feedback saya tuh di IE sini, padahal outputnya tempat lain. Ya, hubungannya apa? Hubungannya kalau untuk RO tak hingga ini, VO itu adalah R ini paralel kali alpha IE negatif, gitu ya. Oke, dengan anggapan RO sangat besar. Oke, nanti kita lihat kalau RO-nya sudah sangat besar apa yang terjadi. Ya, jadi sekarang kita lihat rangkaian yang ini. Rangkaian ini akan menjadi penguat dasar saya dan menjadi rangkaian feedbacknya juga. Yang merah feedbacknya. Oke. Nah, satu catatan kalau Anda belajar baca di Sandra Smith sering terjadi seperti ini. Kalau sumber arus itu dibuat berapa sumber arus nyambung itu bisa aja gitu. Ya. Karena arusnya sama. Tegangan di sini nggak peduli kan? Ya karena dia resistansi kita tidak kan? Nggak pengaruh gitu. Oke. Nah, yang saya kasih warna kuning itu adalah penguat dasar kita. Tadi inputnya tegangan, outputnya arus. Ini kita modelkan input tegangan, outputnya arus. Maka kita lihat, oke, rangkaian ini sebetulnya di bawah, oke, ya, itu sama aja dengan di atas, tapi panahnya dibalik gitu ya. Oke, oh sorry itu mau arah panahnya itu harusnya ini DMPI sebetulnya, ini harus arah panahnya ke atas, ini ke atas juga, maaf. Sebelum saya nanti Anda bingung kalau ini saya sudah upload tapi vertikal. Oke, sekarang kita akan lihat. Berarti ini kan kita lihat supportnya sampai di sini dengan ini V dan IE. Oke, yang pertama saya akan lihat RIA. RIA ini sebetulnya di sini ada, kalau arus ada paralelnya yang bergantung dari sebelah sana. Oke, supaya nol, supaya nggak ada cuma RIA doang, berarti di sana harus saya nolkan, berarti saya buka arusnya. Berarti ini saya buka, ya. Kalau saya buka, saya ukur resistansi input di sini. Tentunya dia akan I ini 0, tinggal R artinya terbuka. Berarti tak hingga. Ya. Berikutnya yang ROA. Yang ROA itu VI-nya harus saya nolkan. Oke. VI-nya saya nolkan, jadi arus ini 0, berarti rangkaian terbuka. Saya ukur di port IE. Ini saya hubung singkatkan ke ground, saya nolkan. Saya ukur di sini nilai R-nya.
maka R-nya adalah RE. Oke. Berikutnya GM-nya berapa? GM itu adalah apa yang harus saya lakukan di sini? Ini saya fungsikan IE supaya arusnya ke sana semua. Ya. Oke, berarti ini saya fungsikan. Saya fungsikan ke 0. Di sini ada VI. Maka arus ini adalah VI per RE. Berarti GM-nya adalah 1/RE. Ya, kalau di tanggal listrik pakai H gitu ya. Di sini pakai G itu transkondutansi. Ya. Gambaran di arus bawah itu cuma arus di nya aja. Iya, itu dulu. Ada yang salah saya. Ya, harus di nya aja. Oke. Jadi nanti sebetulnya itu apa? Positif negatifnya maksudnya biasanya kalau kita support semua dianggap masuk. Anggap ya? Support itu harusnya dianggap masuk kan? Oke. Padahal kita harusnya keluar gitu tuh minus sedikit. Oke, nanti tinggal kita panahnya mau dibalik kemana akan isunya di sini. Oke. Nah, berikutnya kita lihat. Jadi saya punya model temuan dasar seperti itu, tadi sudah diturunkan, ya. Apa yang terjadi bila RO-nya ini tak terbatas, gitu? Ada nilainya. Oke, saya sudah turunkan persamaannya ini cukup panjang, tapi sebetulnya nggak susah-susah amat turunannya. Lihat RIA-nya itu kalau RO-nya tidak terbatas berarti RO-nya tak hingga. Ini akan tak hingga, betul ya, konsisten. Oke. Berikutnya ROA. ROA kalau RO-nya tak hingga, ini jadi 0, ini jadi 0, ini saling coret, ya. Ini ini jadi 0, sehingga ini seperti RE, RE-nya pindah ke atas jadi RE. Oke, konsisten. Terakhir, ini kalau DM-nya, kalau dia RO-nya tak hingga, ini jadi 0, ya, jadi konsisten. Oke, saya taruh di situ supaya Anda bisa lihat sebetulnya RO itu berpengaruh. Cuma dalam kasus ini kita menyederhanakan nilainya. Oke, jadi rangkaian kita sekarang kita lihat berikutnya rangkaian umpan baliknya. Umpan baliknya cuma resistor doang, ya. Resistor dia di bagian kiri arus, di bagian kanan arus, di sini arus, di bagian ini tegangan, ya, yang diberikan dalam bentuk tegangan terhadap VI. Nah, bagaimana kita menentukan? Ini saya kurang konsisten. Beta itu maksudnya bukan beta transistor tapi betanya feedback ya. Harusnya pakai GM dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat di sini kita mulai dengan RI beta. Oke. Kalau saya mau ini berarti VO-nya harus saya ini arus. Dia arus. Lihat arus. Arusnya harus saya nolkan. Kemudian saya ukur di terminalnya. Oke. Bentar. Ini ya. Ini arusnya saya nolkan, saya ukur di terminalnya. Benar nggak dari betanya? Salah ya?
enggak? Ini jadi gini sebetulnya. Saya mencoba menghemat gambar. Jadi di sini IE, di sini VI lah gitu ya. VF. Oke. Untuk RI beta sana, RI beta itu berarti harus di sini saya harus nolkan. Maaf, yang harus di sini saya nolkan berarti di sebelah kiri tegangannya saya nolkan. Tegangan saya nolkan, saya ukur di sana harusnya RE-nya sama dengan RI-nya berapa? Disalahkan? Kalau ngedit sambil itu biasanya salah-salah gini kalau sambil tadi coret-coret dulu. Harusnya berapa ini? RI betanya harusnya berapa? Berapa? 0. Ideal ya sebetulnya. Oke, jadi dia ideal seharusnya. Oke, berikutnya kita lihat RO beta. RO beta itu IE-nya saya nolkan, saya lihat di port ini. IE saya putus, saya lihat di sini. Maka dia nilainya adalah RE, betul ya? Oke. Terakhir saya akan lakukan adalah beta. Betanya adalah berapa PO per IO IE. Oke, jadi IE, maka di sini harus saya buka, kan gitu ya. PI-nya adalah IE kali RE. Berarti beta itu adalah PI per IE sama dengan RE. Betanya betul. Maaf, ada satu yang salah. Oke, nangkap semua ya. Ini itu port betul. Oke. Berikutnya ini tadi yang ini 0. Nah, oke, jadi sekarang rangkaian ini bisa saya susun ulang menjadi satu penguat sendiri yang arus outputnya lah IE. Sementara tegangan output datangnya dari alfa IE kali dengan resistansi di luarnya di kolektor. Oke, jadi seperti ini. Oke, nah Anda lihat ini beda dengan rangkaian tadi. VO di situ output tegangan output di sana langsung dari penguat feedbacknya. Di sini ada penghubung sumber arus dependent. Oke. Tetapi kalau Anda lihat seperti ini, apa yang terjadi? Ini kan resistansi outputnya selalu tak hingga kan? Ya enggak? Karena ini sumber arus, padahal kan enggak. Ya, pasti enggak itu enggak kan? Artinya sebetulnya harusnya nggak bisa dianggap RO-nya tidak ada. Oke. Seberapa besar itu yang saya bilang sangat kompleks. Ya. Jadi kalau kita lihat amplifiernya sendiri, ya, kalau RO-nya, kalau kita lihat rangkaian aslinya dari awal, kalau RO-nya ini, maaf, hubungan rangkaian IE dengan tegangan output, RC aksen itu RC paralel random. Okay. Kalau tidak ada RO, dia langsung sama dengan alpha IE selesai. Tetapi kalau dia ada RO, hubungannya dari alpha IE ini ke sana nilainya adalah mendekati alpha IE, ya, IO-nya. Tapi tentunya tidak akan persis sama. Nah, yang menjadi isu adalah berapa resistansi output. Itu sangat susah menurunkannya. Karena kita punya 3 port yang berbeda yang saling terkait satu sama lain.
Dan kita tidak berharap Anda harus bisa melakukan itu. Oke, apalagi dosen elektronika masih ujian yang seperti itu, Pak. Itu bukan pekerjaan level ujian yang setengah jam, bisa seharian sendiri menurunkannya. Nah, kalau kita pakai RO tadi, ya, tadi cuma dibilang kira-kira sama dengan alfa, tapi sebetulnya berapa sih IE terhadap IC terhadap IE itu kalau rangkaian ini? Jadi kalau kita lihat dengan rangkaian ini kita modelkan sebagai support dengan arus seperti itu, ya sama dengan cara tadi support network, maka kita akan memulai IS itu seperti ini persamaannya. Oke. Kalau RO-nya besar, perhatikan, kalau RO-nya besar, ini pasti dapat diabaikan. Ini hasilnya 50 ohm paralel dengan RBB. Oke, 50 ohm. 1 plus alfa kurang dari 1. Kali RE, RP paling 10 ohm. RO 20-an kilo ohm. Ini kan bisa diabaikan. Akhirnya alfa RO per RO mendekati alfa. Oke, tapi tidak alfa. Tangkap ya? Oke. Kemudian di sini ternyata kalau kita lihat dari posisi itu, apa yang terjadi? Ada RO yang dari sini resistansi output. Kalau kita lihat dari sana resistansi output ke IE, lihatnya IE ya, dia ada nilai RO sinyal kecil ditambah nilai resistansi lain. Oke. Kemudian untuk RI, oke, RI kita ganti karena nanti kita lihat di rangkaiannya nggak muncul. Oke. Nah sekarang terakhir kita bicara tentang simulasi dan pengukuran. Ini seru karena cara mengukur dengan cara simulasi nggak sama. Oke. Yang kita amati adalah resistansi input, penguatan tegangan, dan resistansi output. Kalau kita melakukan simulasi, paling mudah kita melakukan simulasi AC, ya, AC simulation di SPICE. Oke. Kalau mau lebih real seperti kita lakukan di lab, maka kita lakukan transient, jadi itu cara pengukuran. Oke. Kalau kita pengukuran, nanti kita akan mengukur dengan osiloskop. Berarti kalau mengukur dengan osiloskop, kita mengukur apa? Apa yang kita ukur? Selalu tegangan, ya. Jadi kita nggak bisa ukur arus. Kita mulai dengan simulasi resistansi input. Kalau simulasi resistansi input, apa yang kita lakukan? Kita kasih sumber sinyal, oke. Ya ini bisa pakai RS, bisa enggak. Di contoh simulasi saya nggak pakai RS, rasanya nggak pakai RS ya, tapi bisa juga. Ini yang sampai outputnya setengah ya? Apa? Kenapa? Resistansi input ini kita atur sampai outputnya setengah ya? Kalau simulasi nggak perlu. Ini simulasi gampang sekali. Simulasi itu kita kasih sumber tegangan, lihat di titik ini tegangannya berapa, VI, berapa arus ke sana, II tinggal VI per II ini adalah in, selesai kan gitu kan? Kalau simulasi bisa seperti itu, kita bisa mengamati arus dengan mudah. Oke. Oke, ini dalam kasus ini sebetulnya RL-nya, maaf ini nggak dituliskan, harusnya diingatkan di sini ya. Kalau kita mengukur tegangan itu menggunakan osiloskop, ada resistansi input osiloskop besarnya berapa? 1 mega ohm. Ya, jadi kalau saya simulasi, saya juga di sini saya berikan 1 mega ohm, saya menganggap ada osiloskop gitu nanti supaya comparable dengan keadaan ketika disimulasikan dengan keadaan diukur. Oke.
Nah, ini yang cara yang Anda sampaikan tadi. Ketika saya mau mencari resistansi input dengan cara mengukur. Oke. Ini terminal amplifier saya. Oke. Kemudian ada sumber itu punya resistansi 50 ohm. Saya insert resistor RX. Oke, yang bisa saya atur-atur. Kemudian saya ukur di VI. Sebelum saya ukur ke VI, saya copot dulu, saya ukur di sini VS. Jadi langsung ke osiloskop. Oke. Kemudian saya sambungkan RX, saya ubah-ubah sampai dengan tegangan pada VI itu adalah setengah dari VS. Oke. Nah, Rin-nya berapa? Rin-nya adalah ini negatif atau plus? Harusnya plus ya? Harusnya plus. Tuh. Oke, jadi RX plus RS, jadi plus 50 ohm. Oke. Berikutnya kita lihat penguatan tegangan beban terbuka. Itu gampang ya. Beban terbuka ya buka aja di sana. Oke. Kemudian saya tadi jangan lupa ini sebetulnya ini resistansi input. Ini nggak perlu pakai RL sebetulnya. Sekarang kita lihat penguatan Avenot, yaitu penguatan beban terbuka. Oke. Ya tinggal dipasang VO, dipasang VI. Ya sederhana, gampang sekali ya. Ya susuk. Ya, dan terbuka tanpa RL. Tapi tanpa RL itu berarti RL-nya dikasih 1 mega ohm kalau kita pakai osiloskop. Nangkep ya? Kalau pakai osiloskop itu RL-nya ada 1 mega ohm. Untuk disimulasi dengan simulasi dan pengukuran sama saja. Oke. Berikutnya simulasi resistansi output. Oke. Simulasi resistansi output itu kita berikan sinyal inputnya saya nolkan, jadi saya groundkan langsung, tapi saya kasih RS, mau di groundkan. Oke. Kemudian outputnya saya kasih sinyal satu sumber VS. Oke. Dan kita lakukan AC kalau di Oke. Ini simulasi ya udah, resistansi outputnya adalah VS per IX selesai. Simulasi mudah. Oke. Ya. Oke. Kalau pengukuran saya copot dulu, saya ukur VO-nya berapa. Kemudian saya RL, saya ubah-ubah RL-nya sampai dengan RL di tegangan di sini setengah dalam keadaan terbuka. Oke. Setengah dalam terbuka berarti R-nya sama dengan R di dalam. Ya, jadi kita mulai seperti ini. Itu cara pengukuran. Nah, hanya saja antara yang Anda ukur dengan yang Anda di simulasi itu nggak
Ada hubungan langsung nggak? Untuk amplifier yang pertama ada hubungannya langsung. Tapi yang kedua, Anda lihat tidak secara langsung di bagian outputnya. Di bagian input sama. Di bagian input tidak masalah. Oke? Nah, sekarang kita lihat simulasi. Oke. Perhatikan rangkaian saya. Ini rangkaian yang dasar, ini rangkaian dengan feedback, ini rangkaian feedback yang itu. Oke. Inputnya apa yang saya lakukan? Saya kasih input seperti ini. Ya, tapi di sini Anda lihat saya lakukan AC 1 volt, sebenarnya nggak ada artinya tuh. Ya. Kenapa? Karena AC itu adalah hasil linearisasi. Jadi rangkaian ini dilinearisasi, diganti model senyap kecilnya tanda petik, kemudian dihitung. Gitu ya. Jadi dia cuma membanding saja. Kemudian kalau Anda mau pakai nanti mencari seperti pengukuran, ya tentunya Anda pakai sinusoid seperti itu. Ya, kemudian R-nya kita ganti-ganti, R-nya sampai dia setengahnya misalnya. Ya, kalau Anda mau simulasi seperti pengukuran. Oke. Tapi kita cukup dengan AC, ya, dan saya sudah lakukan. Ini hasilnya. Hasilnya sebetulnya kalau Anda dapat ini sebetulnya dalam dulu. Ini dulu hasilnya. Sorry. Daripada saya ribet. Dapatnya tuh dB. Oke. Tapi Anda perlu di sini ubah menjadi skala linear. Oke. Yang saya amati apa sih? Yang saya amati di sini ini adalah V-in dibagi arus pada kapasitor koplingnya. Oke. Harus dihitung pada kapasitor koplingnya, harus. Oke. Nah, untuk mengamati seperti ini, oke, kita perlu mengamati, membaca nilainya di tempat di mana dia dianggap pengaruh kapasitansinya paling rendah. Ya, ingat ketika belajar elektronika ada respons frekuensi, ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Oke, caranya di mana? Kita lihat ini fasanya, ya, yang dekat dengan 180 itu berarti fasanya, ya, soal positif negatif 180 kan positif negatif doang, -1 atau +1 gitu kan. Jadi itu nggak perlu. Ini saya sembunyikan dan saya kira-kira tahu di sekitar sinilah saya harus mengamati. Nah, Anda perhatikan, Anda juga nanti kalau mengamati di praktikum, amati di resistansi inputnya juga di frekuensi ini. Jadi bukan frekuensi yang nangkep ya? Frekuensi yang disimulasi di sekitar situ. Apa? Frekuensi midband. Ya, di frekuensi midbandnya. Midbandnya berapa? Ya Anda taunya dari mana? Lihat dari simulasinya. Oke. Jadi frekuensinya sekitar sini. Kita lihat di sini. Sebentar, ini ada sesuatu yang berbeda rangkaian ini sebetulnya. Coba ya. Oh ya udah. Ini resistansi di sini. Kita lihat di sini yang tanpa feedback ini di sekitar 1 kilo, logis. Ya, coba kita lihat kenapa di sekitar 1 kilo. Logisnya memang sekitar 1 kilo. Kenapa? Ini 1 kilo paralel dengan resistansi RO di sini kan ya. RO ini puluhan kilo paralel dengan 1 kilo pasti. Ya, sekitar 1 kilo, kurang dari 1 kilo. Anda bisa baca sendiri. Oke. Yang ini feedbacknya akan membuat dia menjadi outputnya tadi apa? Outputnya tegangan.
kalau dengan feedback output tegangan, resistansi outputnya akan membaik. Membaik itu turun atau naik?